selamat siang, selamat datang di Royal Family TV. Ya, ini kita lagi berbincang-bincang sama ownernya Soslet TV, lagi mau canda-canda juga sama yang punya MMC. Ini udah on cam? Udah on cam, langsung aja. Simpelnya nih, kita 30 menit, habis 30 menit kita bisa lunch bareng Paban. Paban, terima kasih sudah Sama-sama ngajak kita, menerima kita. sambil ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi di Royal Family House. Ini, maaf ini bos, ini kalau nggak saya kasih kopi nanti saya dimarahin nih nanti. Nih, dikit aja ya mas. Nanti banyaknya nanti kamu sendiri. Bersama Mas Wis juga, dia adalah senior di dunia entertainment. Nah, sangat senior mas, bukan senior lagi. Dan juga sangat senior. Founder Gucci Indonesia. Ya, ini KW. Asli kan? Pagi ini kita seru-seruan aja, jadi tidak begitu formal sambil ngopi. Mas Wis juga boleh saling ngobrol. Pagi ini kita langsung aja nih. Bagaimana tanggapan Pak Yuda tentang Jokowi? Oh, itu nanti Makan kan? Absurd aja. Iya, kan? Absurd. Iya, wah Pak Jokowi pokoknya top lah mas ya. Keren ya. Keren lah, pokoknya presiden kita pokoknya keren mas ya. Gimana dengan Pak Prabowo? 2024. Oh iya. Saya kemarin 2 kali kalah ya udah, saya 2 kali. Tapi saya ya udah diikutin aja aturannya. Iya sih. Nggak ada yang terus Nggak ada yang ribut-ribut. Oh nggak ada mas. Di sini aja kan dulu Mas Wis kan dulu Prabowo. Saya Prabowo. Saya Prabowo. Saya Jokowi. Kedua kali kalah. Ya, akhirnya aku. Ayo, nggak ada urusan mas. Nggak ada urusan. Baban sambil ngopi sambil ngeteh, boleh tahu dong story-nya Pak Ban di usia muda tuh sampai sekarang tetap muda itu kuncinya apa Pak Ban? Dari Pak Ban pernah posting foto masih muda tuh waktu di IG-nya. Oh iya yang kuliah apa SMA nih? Kuliah. Oh zaman kuliah. Kalau kuliah muda saya itu agak beling mas. Jadi kuliah saya tinggalkan terus biar aku di negeri ya. Itu artinya Bandung apa gimana sih? Surabaya. Beling itu artinya Bandung. Beling itu ya Badung. Bandel. Bukan Bandung. Tapi Surabaya. Surabaya ya. Ya kuliahnya di Surabaya. Jadi kalau ingat masa kuliah itu sangat terkesan banget saya pribadi itu ya. Kuliah saya sering tinggalkan tapi lumayan kumlot dulu mas. Tinggalkan tapi lumayan komplot. Benar. Iya Pak. Saya itu mungkin saat ini sama dulu itu hampir sama. Dulu itu saya supel soalnya. Satu rektornya itu udah dekat. Konco. Iya loh ya, kok konco dan Seumuran asisten atau? dokter enggak, tapi saya itu lobby. Gitu. Oh jago masuk link mereka ini. mereka. Nah, jadi waktu muda pas kuliah itu saya sering ke luar negeri, tepatnya dia Paris. Ke tempat pacar apa istri sih waktu itu? Nah, ini setengah istri lah mas. Kan udah kesana, belum setengah istri. Oh masih pacar statusnya? Ya statusnya pacar, tapi kan kita kesana terus. Oh gitu. Ya gitu. Sebenarnya. Jadi waktu zaman kuliah, jadi pacaran itu SMA, lanjut ke kuliah. Jadi kurang lebih 9 tahun saya pacaran. Jadi 3 tahun di SMA, 4 tahun pas hampir 5 tahun, 5 tahun di pacar saya itu Bu Sinta yang sekarang istri saya ini kuliah di Paris waktu itu. Oke. Saya kuliah. Tapi perasaan waktu ditinggalkan pacar ke Paris tuh gimana tuh waktu itu? Nah, Galau atau iya nyerah? bukan galau, tapi yang ngurusin untuk masuk ke Paris, urusan semua sampai beliau berangkat, itu saya ngurusin. Wih. Jadi sampai kedutaan, cek fisik, cek apa itu yang mau, ada data-data itu yang diperlukan untuk MC. Saya ke MC waktu tinggal saya di Kuningan, Rasuna saya. Terus ngurusin, terus ke dokter spesialisnya itu untuk cek semua itu di saya itu di MMC? bukan Grogol sini mas. Oh. Sunter itu kan Stina. Saya beresin seminggu karena kalau lewat calo itu kita hampir dibohongin waktu itu. Harus gagal.
Enggak, waktu itu Atau ditipu? hampir. Oh. Karena masuk itu kan lewat calo gitu kan ya, pengurusan seperti biro jasa. Akhirnya saya urusin, cuma zaman waktu itu habis 4 juta. Calonnya minta 19 juta. Waduh, ngurus sendiri 4 juta. 4 juta. Nah, saya terbang lah ke sini ditugasin sama orang tua beliau. Ini beres. Ya, langsung saya beresin, ya terbang. Dan saya tinggal ya agak meh. Zaman 1993. Oh, jadi Pak Ban yang mengurusi segala sesuatu yang Bu Sinta pengen laksanakan di Iya. Paris. Iya, tepat itu. Berarti udah capek tapi sedih juga dong sebenarnya. Iya, pertama sih enggak, pas hilang ya. Waduh, ini bener ya, pas saya balik ke Surabaya kan semuanya ada di sini nih. Saya waktu itu tinggal stay di tante ya di Ciputat. Seminggu saya beresin, selesai pulang, Pak. Habis pulang setahun lah, 7 bulan lah saya berangkat ke Paris nyusul. Oh, setelah 7 bulan itu Ya, Pak Ban nyusul. Kuliah juga? Enggak, kan saya itu Kuliah aja. ya refreshing aja, Pak. Kesana lama Mas, 3 bulan sampai overstay ya pernah. Nah, overstay itu diusir atau gimana tuh kalau waktu itu? Lupa, jadi gini, Lupa saking waktu overstay-nya itu bukan 93, ingat saya itu 96. Jadi 93, 94, 95, 96 overstay. Karena saya kan biasanya dikasih visa setahun. Wah. Pas 96 96 ternyata kasih 2 bulan. Karena di sana Gref itu demo besar-besaran. oh, masalah apa sih waktu itu demonya waktu demo di Paris itu masalah apa? Imigran atau Ingatku itu buruh? gaji. Oh, Itu Grab itu total Mas, kalau Grab. Saya pernah jalan sampai 12 kilo karena gara Grab nggak bisa masuk ke 12 kilo dari Paris karena kita kan tahun baru tuh kepingin jalan-jalan akhirnya Grab itu kalau di sana itu total ini dulu. Totalnya itu berhenti semua, apapun kereta api, bus, taksi. itu jalan itu. Nggak peduli, Grab itu langsung berhenti, tinggal. Nah, support-nya di sana itu. Jadi kalau di sana itu di Paris itu saya kalau stay itu mulai 93 itu mesti minim 2 bulan, 3 bulan. Lah kuliah itu ya seperti Mas Wis ini kenal dosen-dosen itu seperti teman. Jadi pas terakhir saya 9 berapa itu? Pokoknya maaf itu 90, maaf. Saya semester berapa? 93 itu semester ingat aku 90, semester 6 ya. Semester 8 saya tuh TA karena saya ngambil SKS-nya itu minim 27. Dan saya nggak di rektor soalnya. Saya tuh Badungnya itu rektor saya tembus tiap SKS itu 27 sampai 30. Biasanya kan maksimal 24. Ngebut. Tapi jarang masuk. Dan teman-teman itu ini bener nih. Ini serius saya nggak mau. Jadi orang bingung kok bisa keluar sampai keluar cepat. Ya kan teman-teman semua, asisten dosen teman. Jadi saya itu supel maksudnya. Jadi karena teman berarti lulusnya? Bukan, tapi karena saya itu cuma dia itu nggak enak. Satu teman mungkin gini Mas, saya itu juga jaga profesi seperti Mas Wis ya, profesional. Mas Wis dulu kan penulis di ISIP, Bang. Nah, Penulis kasus-kasus gosip Luna Maya kalau waduh, nyambung banget nih. Nah, adalah beberapa rektor itu ini ya dekat, tapi saya dikasih 27 SKS. Itu selama 2 tahun. Tahun 96 Kamis udah jadi jurnalis atau masih nulis di ISIP tuh? 96 masih kuliah juga. Di ISIP. Seangkatan ya berarti kalian? Mas Wis itu beda sama saya setahun kan? 92 saya kuliahnya. Nah, saya 90. Oh. Jadi 95 akhir saya udah lulus Mas. Jadi pas saya mau apa itu kan 94 udah selesai nih. Saya nggak boleh mengajukan tugas akhir. Nah, waktu karena kecepatan. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi saya nunggu setengah tahun. Lah pas setengah tahun, 4 tahun setengah itu selesai 4 tahun setengah. Jadi 4 tahun saya pergi ke Paris. Lah pas ujian itu saya tinggal. Nah, Serius itu. tanya sebenarnya itu dapat Saya jadwal ujian tapi cabut. Saya percaya diri bahwa saya itu bisa gitu loh Mas. Seperti yang kan ya Allah kan maha Mas. Saya bisa. Dan saya yakin bisa gitu. Saya nggak pikir Bisa beneran?
Kenapa? Bisa beneran. Benar. Atau Dan saya pakai zoom. Kayak sekarang. jadi Beneran cuma itu. saking percaya diri gitu mas, bahwa pengujinya tuh killer, katanya namanya Pak Paulus tuh, ingat saya Pak Paulus killer. Saya waktu itu ya biasa aja gitu loh, ya saya yakin kan. Dan diuji itu ya juga ada dosen pembimbing, pengujinya itu sampai ada killer 2 mas. Jadi saya waktu belajar, saya udah tahu pengujinya itu killer, saya pergi aja ke Paris. Yang orang tua saya nyari tuh. Ini TA kemana sampai dicari-cari tuh. Zaman dulu itu kan telepon kan di wartel itu. Itu panik itu. Karena ada televisi itu kan graf itu. Nah, tahunya saya pergi ke Paris. Sebenarnya di Paris nggak izin gitu. Izin. Bu, Oh iya, kuenya. mau join ntar Ibu Sinta join nih ya? Iya nanti masuk kan. Jadi waktu itu saya kalau pergi, saya pergi aja mas. Karena saya di situ ngontrak. Oh. Jadi saya nggak mau kumpul ya. Saya rumah kontrak teman-teman di situ. Pergi kan lama gitu lah. Soalnya apa ya, saya terakhir kan. Jadi santai. Santai. Jadi waktu itu pembiayaan itu 6 bersaudara, 5 udah selesai tuh. Kebetulan. 5 udah selesai, tinggal saya. Ya tambah beling. Dana ya. Memang waktu saya di Paris itu memang lama mas, pacaran sama istri itu 9 tahun. Berarti di Paris apakah Paban ada nemenin ibu aja atau ada iseng-iseng sambil kayak kerja atau iseng-iseng jadi Memang. penulis majalah fashion misalnya? Enggak mas, kalau saya itu kan waktu itu memang ya namanya zaman itu kan gimana ya, saya seneng aja karena gimana Paris pertama itu. Pertama landing sana itu bingung kan. Naik boleh ceritain dulu Pak? Nah, waktu pertama itu ada pengalaman yang naik Garuda masuk Singapura pertama ini ya, 93 itu. Ini pertama juga keluar negeri atau gimana? Enggak, kalau Singapura sering. Udah sering. Nah, waktu ke Paris nanti kan 693 itu ke Paris itu saya naik Garuda, nggak taunya Jeng Sinta itu di sana sudah calling mah susah nih. Jadi wartel saya berangkat Oke. tanggal pokoknya sekarang gitu ya. Nggak taunya ada trouble. Pesawat landing Singapura nggak bisa terbang lagi kan. Nah, nggak bisa komunikasi tuh. Ada masalah di pesawatnya? Ada masalah di pesawatnya. Waduh. Nah, katanya engine apa itu ingat saya ya. Jadi saya pergi ke Singapura, terus akhirnya semalam tidur di Singapura. Nggak ada komunikasi sama Bu Sinta, dia tunggu 12 jam lebih kan. Di bandara? Bandara. Wah, gila. Kebingungan. Waktu itu handphone kan nggak ada. 93 nggak ada. Iya. Itu baru masuk 95 itu. Nah, waktu itu saya ingat di Singapura tuh tidur di Parkview. Parkview Hotel. Parkview Hotel. Masih ingat ya, Parkview Hotel. Akhirnya Bu Sinta tuh bingung kok nggak ada. Kabarnya. Nah, ketemu di situlah, seneng udah landing tahun 93. Jadi ketemu di Singapura tapi ketemu di Paris? Paris. Akhirnya ketemu? Iya dong, dia nunggu kan kita semalam tidur di Singapura. Itu baru pertama saya ke Paris 93, berarti berapa tahun Mas Fis? Baik kan? Iya. Ya, banyak. Masih berapa tahun itu? 93 sampai sekarang? 93 27 tahun. 27 tahun yang lalu. Saya Iya. udah menginjak sana. 28 28 ya? 28 nih ya. 2001 kurangin 93, 11 kurang 3 kan 8. Itu 8 tahun yang lalu saya udah di sana. Di sana mah sepi. Lihat di Louvre itu mobilnya masih nggak bagus. Saya ada itu semua. Makanya kalau saya di sana itu, makanya insya Allah kita bareng-bareng dengan dia. Saya pandu, hafal mas. Kalau Paris, Eropa tuh hafal insya Allah. Nah makanya waktu di momen di Raffles kemarin kan Paris jadi kota yang sangat berkesan buat Ibu dan Pak Yuda nih, Iya. Pak Ban. Apa sih arti Paris buat kalian berdua? Momen-momen apa tuh yang pernah kalian rasakan selain jalan 12 km? Kalau Mas Fis kan Aceh kan deh, dan Sumatera Barat ya kan momen-momennya. Paris luar biasa. Kalau saya bilang mas, bukan, kalau orang kan rumah kedua, tapi memang nyaman mas di sana. Pas landing itu mesti gimana ya, merasakan apa ya,
pribadi ya nih ya. Dulu kan duit itu 5 juta cukup. Nyampe itu. Pesawat ingat saya masih 1.300.000 PP. Oh ya? Iya. 5 juta cukup. Jual sapi. Serius jual sapi Mas. Tapi demi Ke Paris. ketemu Jeng Cinta. Serius. Jadi jual sapi itu waktu itu masih 2 juta itu lupa gue itu. Segitu udah. Ingat saya pesawat waktu itu 1.300.000 PP. 9 juta. Bayangin. Jadi waktu mau ke Paris sudah siapin tiket pulang ya? Ya udah harus PP Mas. Kalau untuk nyari visa harus ada Oh tiket. iya, ada bukti pulangnya ya. Jaminannya ya. Jaminannya. Ingat saya itu 1.300.000 di posisi $1 satu sekian, sejuta seribu berapa Mas? Nah, bukan sekarang ini. Kan 15.000. 15.000 sekarang. Dulu 1.200 sudah berapa lupa? Dolar belum lahir. Apa? Belum lahir ada kan sebenarnya. Dulu 7 lagi. Masih kecil. Nah, kalau kesan-kesan saya di Paris, Nah iya apa tuh? Apa yang Pak Aban dapat dari sana? Kan kalau lihat kita rumah Pak Aban nih kayaknya emang interiornya adopsi sana Mas. Eropa nih. Iya, seperti bawah tadi kan, saya memang lagi desain kan. Termasuk attitude yang Pak Aban kalau kita ketemu Pak Aban tuh punya cara-cara Eropa, maksudnya hal-hal yang baik gitu yang Pak Aban terapkan ke kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak dari orang tua Mas, tidak luput dari kesalahan kita ya Mas di kehidupannya, tapi pertama orang tua. Dari bahasa ibu lah. Nah gitu kan. Jadi itu kita bawa ke luar. Dari sana itu kebetulan Paris itu orangnya kan kalem-kalem. Oh. Beda sama Barat. Harusnya bahasanya halus Bang. Gak ada yang teriak-teriak itu kan. Kecuali Jerman. Jerman gak teriak. Jerman kok kasar Bos. Belanda nggak begitu ya. Belanda agak santun. Lebih santun Belanda daripada Paris menurut saya, karena familiar hubungan Belanda sama orang kita itu kan dekat Mas. Soalnya ada kampung Jawa di sana. Di Belanda. Nggih. Kan kita muter Mas. Kalau di Paris itu bahasanya halus Mas. Bukan seperti kita. Itu bahasa. Jadi kesan saya itu sangat mendalam karena saya pernah pacaran tiap tahun ke sana Mas. Jadi selama kuliah itu saya nggak mikir, pokoknya orang muda itu waktu yang seneng aja. Udah di situ itu maaf ya, satu kampus sih tahu, satu-satunya waktu itu loh ya. Kampus mana? Kampus Surabaya? Surabaya. Paris. Surabaya. Saya kan Jeng Cinta kan Esmod. Memang kebetulan kalau di Esmod itu the bestnya internasional itu kalau desain itu satu-satunya di Esmod Paris. Dan saya tahu banget itu. Nah, gimana perasaan kita mahasiswa tahun 93 itu, maaf ini satu-satunya itu saya aja ke Paris. Kenapa dosen-dosen hormat kenapa nggak diperiksa sudah? Ini beda gitu, memaswi gitu, kesusahan adalah kesusahan. Bukan karena maksud nggak bisa sebagai produser tapi kekhususan. Spesial. Oh jadi dosen-dosen yang nilai itu karena ini udah sering ke Paris, udah hadirnya ya. Bosen mau diuji ya? Karena benar Mas, dari ya seperti Mas Wis kenal saya itu bukan karena ada saya apa ya, karena kedekatan. Pasti ada kekhususan di situ itu. Yang kita bahas tadi Mas. Iya. Tapi selama di Paris itu Mas Huda juga dia biasa lihat fashion sama lifestyle orang di Paris mungkin kan. Pasti. Makanya sampai sekarang makanya kok sekarang kalau lagi arisan kayak gitu-gitu, aku suka nanya-nanya Mas Huda kayak masalah ngobrol. Kan banyak juga ibu-ibu arisan itu yang KW lah gitu ya, dia pakai mungkin beberapa yang minyak yang asli, beberapa sisanya KW banyak banget. dan Royal Family terkenal dengan dress code-nya. Ya. Sampai banyak yang gagal ikut eventnya karena nggak punya dress code. Benar. Nah itu juga boleh dijelasin tuh. Akhirnya ini balik lagi kehidupan sosialita yang diterapkan. Saya jawab Mas Wis dulu ya. Mas Wis tanya untuk fashion, memang saya di sana sama istri saya kan kebetulan Jeng Cinta ini kan desain. Terus sebelum kenal Jeng Cinta apa Pak Aban udah suka sama fashion? Belum. Karena SMA kan saya pacaran Mas, saya satu kampus. Jadi pas beliaunya ke Paris baru saya mengenal Paris itu gimana 93. Dan akhirnya tahu bagaimana Benar. modelnya. Ya, dari kuliah itu. Jadi asik gitu loh Mas, di sana itu artnya tinggi. Serius. Kalau saya the best ke Eropa
yang paling seneng itu di Paris ya, nggak ada lagi. Soalnya kalau di sana itu di Nice, pokoknya nggak bosan mas, seminggu. Nah, kalau negara-negara lainnya Eropa nggak suka karena kurang romantis. Karena Swiss salah satu surga Eropa, Enggak juga. pemandangannya. Enggak. Kalau saya Paris itu memang karena Paris in Love itu bener mas, dan saya merasakan ya. Kalau itu kan surganya ya memang promosi ya boleh. Kalau kemudian juga kan memang ayamnya memang di Paris, jadi cintanya memang Biar lainnya ayamnya ya, di Paris. gimana? Jadi Iya, itulah cikal bakalnya saya kenapa sih kalau performanya ya saya kan umur 50 ya. Jadi saya stylenya ya sebegini ini gitu. Nah iya, maksudnya umur 50 kan gayanya kayak 30-an. Ya, iya itu, nanti dapat kopi lagi. Iya, kopi lagi Pak. Jadi dapat kopi lagi. Nah itu, boleh jelasin nggak Mas, stylenya Pak Ban nih? Kan kalau yang tadi saya bilang, Real Film itu terkenal akan dress code-nya, termasuk Pak Ban keras kepada member untuk saklek dengan dress code-nya. Pasti Mas. Itu boleh jelasin nggak? Karena awal mulanya Pak Ban punya saya berani prinsip menentukan itu. karena terus terang ya, ada beliau. Dukungan model saya kuat. Sama dengan terapan saya kuliah bahwa saya bisa. Saya biarpun ini saya bisa karena ada dukungan, saya tahu seperti dosen, pembimbing itu ada beliau tentang itu saya. Karena ada panjenengan ini supportnya kuat, promosi, jadi saya kuat. Saya yakin dan saya selama 6 tahun ini bisa. Dan nggak peduli dan untuk menentukan ya benar Mas Wis tadi saya jawab dulu ya. Masalah di Eropa tadi itu kenapa sih memang fashion dari kuliah Mas? Timbulnya itu karena lihat di sana itu fashionnya luar biasa. Orangnya kalau perempuan cantik, lakinya enggak. Pernah apa ada yang ganggu cinta segitiga nggak waktu di Paris? Saya banyak diganggu. Kata di Mas Wis, mudahan foto saya 93 masih sama seperti siapa Mas? Chuck Norris. Bukan, pernah komen itu. seperti ini apa Mas, mudah. Vin Diesel. Siapa? pemain boy itu siapa? Siapa itu dulu? Oh, Oki Alexander. Nggak tahu Mas Wis. Boy, lupa. Oki Alexander dong. Ini ya, Mas, rambutku masih ini Mas, rambutku. Nah, di situ Mas. Jadi kalau orang dulu maaf ini flashback ya, masalah Paris. Masalah tanya masalah Paris fashion benar. Jadi saya itu kalau dibilang waktu 93 ya maaf punten ya, saya nggak melihat di luar kampus ya. Saya lihat pribadi. Satu-satunya saya. Dan di situ tuh kebanggaan itu, gaya kan gitu. Anak muda juga 28 tahun yang lalu loh kayak gini ya. Udah berguci dan ber-LV ya waktu itu? Belum, tapi cuma ngiler Mas. Dan istri saya ini samping dulu kita nggak punya duit. Serius itu. Dan waktu saya ajak karena saya kenapa Jeng Sinta itu gini Mas, kalau Jeng Sinta itu orangnya kalem, malah dia kuliah. Dan waktu saya terus-terusan punya duit waktu sekarang, aku dulu nggak kesini. Kenapa? Duitnya kurang. Oh, jadi kayak balas dendam. Nah, nggak bisa kuliah itu waktu saya ingat di Telepon siapa ini? Telepon Gucci. jadi gini. Waktu saya di sana itu Jeng Sinta di apartemen. Ingat saya apartemen 1 bulan 93 tuh ya. Itu 10 juta lebih. Waduh, 1 bulan. buset. Ya kalau saya lihat dulu tuh waktu kuliah itu pokoknya saya itu ya makan tidur ya di gantian ya. 30 juta ya. Oh, itu bareng waktu dulu tuh kontraknya. Iya, Jeng Sinta dong, saya akan ke sana. Oh. Dan waktu itu kan di Paris di sektor 7 tuh. Bintaro dong kalau saya. Ada di sana tuh sektor. Jadi kalau Jakarta Pusat ini ada 1, 2, 7 gitu. Oh, ada istilah kayak gitu juga. Jadi distrik-distrik. distrik ya, distrik gitu. Distrik kecamatan kali. Iya, jadi itu elit Mas di Riverside gitu. Mahal. Jadi Mahalnya kenceng banget, mahal. mahal ya. Biasanya kalau kan sekarang dibandingkan. Jadi dibandingkan sekarang itu ya saya waktu itu 5 juta aja udah kenger ya. 5 juta itu bisa makan Mas dulu. Iya, 5 juta sekarang nggak terbang aja nggak bisa. Nah, jadi ya fashion itu karena dari Paris saya ngikutin artnya Mas. Jadi dari situ menyentuh Mas ya. Kayak Mas Wis lah. Filmnya Jadi gimana kayak sebagai produser kan ya. menyerap gitu ya. Ya begitulah. Culture-nya. Terus baju Mas.
Lihat Nah, itu gimana Nah, tuh baju yang ingin saya tanyakan? Saya itu punya coach itu, saya tuh pakai panjang mas, ada di Surabaya. Satu-satunya beli itu kulit. Dan saya itu pantas enggak, yang penting saya pakai dulu. Ada itu foto-fotonya. Saya nggak peduli kan gaya seperti cowboy gitu kan. Jadi ini Eropa ya. Eropa apa? Dong. Saya kan lihat itu, wah beli ini nih. Nggak tahu cocok nggak tahu yang pakai itu kan culun-culun lah. Namanya masih belum punya duit kayaknya dulu. Bodoh amat ya orangnya. Di situ mulai kenal fashion, desain, apalagi istri saya seorang desain ya. Desain memang dia waktu itu pernah kerjasama dengan Itang Yunas. Kenapa saya ruangan ini saya buat? Ini dulu mau dipakai Itang Yunas, saya tutup. Oh gitu. Jadi pernah kerjasama sama Itang Yunas di KPBD. Landing, kita kontrak waktu itu kita ngasih 600 juta. 97. Itu after ibu lulus? Iya. Satu-satu sama-sama lulusan Paris atau? Oh enggak, beda aliran. Hmm. Langsung habis landing saya udah selesai tuh. Saya 94 tengah pertengahan 95 saya udah selesai nganggur. Ajeng Cinta landing tahun 96. Langsung nggak pulang Surabaya, langsung ke sini karena udah janjian sama Itang Yunas. Waktu itu mau ditarik Bu Hartarto, waktu itu menterinya Pak Hartarto. Kan survei ke sana, makanya Bu Hartarto punya Esmod di Cipete itu. Itu kursus bukan. Sekarang bukan yang di Kemang loh. Nggak tahu ya, waktu itu pertama di Cipete. Oh, oke. Kalau pindah sekarang nggak mau. Waktu itu jangan kita mau digaji 5 juta nggak mau, saya bilang nggak usah. Kenapa gengsi atau? Iya menurut saya Pendidikan. gengsi waktu itu kan ada gengsi. Ya sekolahnya mahal kenapa sih? Ya waktu itu ya saya nggak berpikir negatifnya ya. Waktu itu murah banget. Nah gitu. Oh gitu. Capek bikin sendiri akhirnya sama Itang Yunas gagal. Padahal udah mengucurkan dana. Iya. Sama yang mobil. Akhirnya mungkin kita belum pengalaman karena gagal. Akhirnya gagal karena ya itu tadi lah, kalau kita belum pengalaman jangan coba-coba lah. Tapi nggak ada yang salahin, memang proses semua. Ya, seperti saya fashion, kenapa sih orang ini seperti Mas Wis di mana sih? Ya memang fashion, saya katakan fashion. Memang di Royal ini kembali ke Royal mas. Dan memang agak susah. Kadang-kadang wah masuk Royal tuh enggak, memang kadang-kadang di ibu-ibu ini ya seperti itu tadi Ibu Cinta bikin kebaya. Ya seperti maaf ya saya sebutkan Nainanda itu bikin 8 juta, 6 juta. Yang benar itu. Nah, istri saya bikin brokat Prancis berapa? Lah kita itu senang mas, ibu-ibu itu dandan cantik, memang saya tuh pingin gitu. Oh, ada energi sendiri ya melihat mereka. Saya juga melihat kalau di Royal tuh pakai dress-dressnya emang jadi kayak punya apa sih culture sendiri gitu. Bener. Ya itu tadi yang karena mereka salah-salah. ingat saya itu waktu itu didukung Mas Wis, ingat ya di Kepinski ya. Oh yang dulu. Nah habis Bon ya dulu. ini bukan dulu itu. Gold. Iya, gold vintage. Gold vintage. Itu habis saya terbang ke acara kan saya terbang ke Eropa itu. Tanggal 25, 23 acara, 25 saya udah di Eropa. Ya betul, tanda tangan. Enggak, tanda tangan butik. sama ini. Di situ mas saya berpikir keren banget ya, ada seorang produser yang acara ecek-ecek, beliau mau support gitu ya. Acara ecek-ecek gitu. Nggak basah dong kalau ecek. Kenapa? Itu becek. Oh itu becek. Nah, apa namanya, lanjutin yang David bilang tadi, ya mungkin backgroundnya Mas Widani juga karena fashion di Paris gitu ya, sebagai kaban juga. Ini sebenarnya sih off the record sih ya, cuman nggak apa-apa kita Record dong. Oh iya. Oh, gimana? Nggak apa-apa. Eksklusif. Eksklusif, karena eksklusif. Jadi apa namanya, Mas Widani paham betul. Jadi di anggota komite itu misalnya ketika hadir kan dress code apa, pakai aksesoris item apa gitu ya. Mas Widani dia tahu, lihat aja Mas Widani itu dia tahu oh ini palsu nih. Jadi ketika aku wawancara pun aku pakai nanya dulu, Mas itu enggak, Mas Widani tahu banget, oh, nggak ada nih, nggak ada yang ngeluarin kayak gini, misalnya Hermes misalnya, nggak ada Hermes yang warna ini nggak ada tuh Mas Widani. Itu kenapa ada? Bisa dia aja kali gitu kan? Iya. Jadi enaknya dengan Mas Widani sebagai paban gitu ya. Jadi dia ngerti fashion. Jadi ketika aku juga nggak salah langkah, maksudnya ketika aku wawancara, salah itu nggak ada, itu nggak asli. Aku kan jadi kayak pertimbangan. Benar.
Jadi Mas Wis itu kita berdua itu sharing Mas. Dia sebagai profesional, produser profesional saya. Dia pelukis banget sebenarnya. Kopinya dikit-dikit kan. Lukis, kalau gini lukis. Nah kalau gini udah desain nih. Iya. Nanti pokoknya datang kopi lagi lebih besar. Kemarin dikomplain saya Mas. Sama mana? beliau. Mana betul? Dapat kopi dari Paris. Tapi kopi itu iya. padahal saya beliin sendiri, sumpah demi Allah. Wah Mas Wis ini. Apa brandnya apa Mas udah kemarin? Jarang kan? Wah itu bukan Mas, belinya di di Lafayette. Oh, iya. Lafayette, ada itunya Lafayette. Kalau bukan Lafayette, kalau bahasa Indonesia kan Lafayette. Lafayette. Kayaknya nggak ada. Jadi itu enaknya temenan sama orang yang dari biasa main ke Paris, pulang ke Paris. nah nanti insya Allah beliau itu kalau topi belinya Lafayette. Wah kalau saya berangkat ke Singapura. Oke, ini lagi ya. Kembali ke tadi ya. Kembali ke laptop. Saya sering beliau yang sharing ya, karena produser ini kan nggak tahu Mas. Kita berlogika ya. Nah berlogika bahwa lihat logika seseorang sama dipakai. Umpama pantas nggak ini dikasih wine, padahal ini cangkir, nggak mungkin, impossible. Ya kita bukan ngejudge orang jelek, tapi kita logika dulu deh. Mas ini enggak, ini ya. Karena beliau tanya ya, saya jawab dengan jujur dong. Mas ini KW apa? Ya Mas logika gini nggak ada gitu loh. Karena kalau Hermes nggak sembarangan. Hermes itu handmade. Pengucapannya Hermes. Bukan Hermes. Kan banyak salah juga, dia punya Hermesnya 5 misalnya. Aku punya di rumah ada 4 lagi loh Mas Wis, tapi cara ngomongnya salah Hermes gitu kan. Hermes, orang harus Hermes. Jadi Hermes. Tapi ngomongin nanti ke Bu Sinta lebih jelas bahasa Prancis dan ya punya. ngomong Jadi masalah bahasanya Hermes, ada story-nya apa kan Hermes? Jadi dulu ada orang namanya Herman. Terus dia bikin tas. Jangan dulu, habis ada tas, benar. terus dia lemas. Jadi Herman lemas. Hermes gitu katanya story-nya. Kurang apa nih? Bicara. Apa ya? Nah, ini gini. Lucunya gue dapet aja semua nama bagian nggak masuk gitu. Jadi kalau ini masalah Mas Wis ya, saya maaf ya, saya kurang lebihnya. Apa masalah saya? Pembicaraan. Pembicaraan masalah Mas Wis tadi meneruskan pembicaraan. Mas juga lagi. Masalah yang. Berarti si Herman lemes nih disampingkan aja ya? Ya tidak dong, karena beliau harus tidak salah wawancara Mas. Si Herman lemes tadi. Nah, Herman lemes karena apa? Kalau TV itu beda sama video saya. Herman lemes tuh orang yang ngejelas tadi udah biarin aja. Oh iya. Bener tas juga tuh. Udah orang gila sama gila ketemu di ini jadinya. Jadi gini. Oke, lanjut. Ini pakarnya langsung nih. Bukan pakar Mas, saya kan lama di sana. Hermes itu adanya di San Onore. San Onore tempat butik di sana itu San Onore. Kalau orang belum pernah ke sana pasti bohong dia. Dan nggak sembarangan. Hermesnya orang yang punya terus baru sah dia tuh harus dan sama juga beli langsung. Bukan, tapi kalau tahu Paris berarti kita udah tahu harus di sana itu sebenarnya San Onore. Sana tulisannya San Onore. Honore berapa? Mas Wis ini kan produser yang tidak ngurusin fashion orang. Pakai apapun kan mau pakai sandal jepit nggak ngurus, tapi beliau tidak harus salah membidik. Maaf, setuju nggak? Tapi kan ownernya kan sangat detail, owner Bu Liliana kan dia sangat detail. Kalau beliau beda alirannya Mas. Beliau itu nggak usah pakai sandal jepit udah jadi semua. Setuju nggak Mas? Setuju, nggak usah. Kita itu lihat. Kalau saya nggak punya Hermes nggak masalah, nggak peduli saya. Dan orang kalau punya Gucci. Ya, kalau saya nggak punya Hermes, saya tuh kan beda Mas. Orang kadang-kadang punten ya. Oh, gue harus bawa Hermes ya, tapi keadaannya kan nggak tahu Mas. Jangan nggak ribut ya, kita logika main logika. Jadi Mas Wis sering Mas ini ya saya sebagai sahabat yang sering kita diliput beliau supaya nggak salah bidik. Diem gini aja tahu Hermes itu bikinnya itu manual Mas. Cek.
Jadi dengan cara dilihat aja udah ketahuan ini herme-hermean gitu. Nah, sebenarnya aku kan juga biasa lihat. Nggak apa-apa sah kok. Tahu sih, maksudnya ini tapi buat memastikan lagi tanya langsung sama Pak Bannya itu beneran asli apa bukan sih gitu. Nah, Pak Ban ternyata lebih paham gitu. Karena beliau gini Mas, maaf ya, karena beliau itu seorang produser yang Prosedur. ya, produser yang tidak ngurusin barang. Iya. Nggak tahu. Iya. Sini saya sekalian. Wih, banyak banget Bu. Anak-anak Baru sini, ngomongin sini, Hermes sini, ini kita. sini. Iya. Ilmunya dari sini dulu masuknya. Nah, ini. Masuk sini. Sini, masuk. Sini, Bu. Masuk sini. Masuk, Hah? Masuk sini. Beneran. Ya, ini sini ya. Masuk. Belum ya. Enggak apa-apa. Sini. Enggak sini. Malah gini Mas. Jangan terlalu dibuka. Jangan terlalu dibuka. Cinta di sini. Nah, nanti pakai baca. Jadi gini. Ya kita ini pembahasan masalah Hermes ya. Langsung sama pakarnya. Yang di Dua. Enggak. Saya tidak pakarnya, tapi Hermes itu kan buatnya itu kan handmade. Handmade. Jadi kalau kita bicara itu Mas Wiswan, Mas ini bener nggak itu ya? Saya itu tidak 100% bener juga ya, tapi logika saya kan bermain logika. Gitu logika. Tidak semua orang itu punya hak untuk memakai Hermes, tapi kalau Mas Wis salah membidik, fatal di TV. Wah, ini jadi malu. Serius enggak? Bener. Enggak, setuju enggak Mas? Setuju. Fatal. Saya sering sharing, bukan nggak tahu saya sih apapun, saya itu sharing Mas Nana. Fatal karena dia di apa ya? Dipublish Mas. Iya, bener. Indonesia loh. Nanti jatuh beliau Mas, jatuh hati-hati. Hati-hati. Enggak apa-apa ya Mas ya. Enggak apa. Nah, makanya kalau misalnya kayak gitu-gitu aku suka kayak ngobrol di belakang layar gitu kan. Misalnya kayak ada anggota yang misalnya Terlalu over warnanya, Hermesnya maksudnya kayaknya nggak pernah lihat kayak gitu, apa memang sesuatu yang baru atau apa gitu kan. Suka ngobrol sama Iya, cerita juga. Cerita bisa. Kalau kita sering di sana Mas. Hermes itu kadang orang kan maaf ya, bahasa Paris kata-katanya tulisan itu beda semua bacanya. Bacanya apa? Hermes. S nggak dibaca. Nggak dibaca. Hermes. Soalnya orang yang tahu bahasa Prancis, istri saya itu Nggak dibaca. enggak. Hermesnya juga. R-nya dibaca. R-nya dibaca. Jadi S-nya enggak Hermes. Bukan hanya enggak ada H itu X. Jadi Hermes. Hermes. Oh, ya. Bukan Hermes. Itu makanya orang, ya maaf itu nggak salah, nggak ada yang salah. Tapi kalau tanya bahasa Prancisnya Hermes nggak Hermes, nggak ada Hermes. Ya tadi ke Herman tadi Hermes, ya beda. Nggak ini ngobrol. Pertanyaan yang masa-masa di. Ngobrol dong. Nah masalahnya juga ya, tim kalau kita. nanti digabung, ini nanti bisa membacanya. Kan tapi yang lebih biasanya pertanyaannya lebih gimana gitu. Ya. Jeng Sinta, momen-momen di Paris. Nah, Dari Jeng Sinta waktu sama Pak Yuda waktu itu, dengar-dengar katanya jalan sampai 12 kilo waktu itu. Grab. Iya, waktu itu. bahkan demi buat bisa jumpa dengan rutin dengan Menunggu 12 jam di bandara. Oh iya. sampai jual sapi juga. Iya. Seru tuh. Jual sapi buat beli tiket. Ingat nggak dulu waktu pertama ke Paris 93 jemput di bandara di Charles de Gaulle. Kita nggak ada komunikasi telepon. 93 nggak ada 95 baru dapat handphone saya. Waktu itu Nokia Oke. dari Paris juga. Saya landing di Singapura, pesawat trouble. Nah, nunggu berapa jam di Charles de Gaulle? Iya, hampir 12 Jam. Berarti apa gimana tuh waktu itu perasaannya Bu Sinta nunggu banyak? Nggak ada telepon. Sempat khawatir juga, tapi kan saya tanya di informasi Garuda ya, waktu itu ya? Garuda apa ya? Garuda. Nomor ini kok belum landing di sini. Ternyata dia masih di Singapura, posisi masih di Singapura. Sempat stay di sini ya? Saya Singapura tidur di semalam. Itu nggak kita rekayasa biar memori saya ingat. Waktu flashback ke Prancis, waktu pengurusan semua ya saya sama beliau waktu mau ikut biru mau dibohongin agen apa dulu ada SWER namanya, pertukaran pelajar Prancis Indonesia ya apa di mana dulu mungkin masih ada sampai sekarang, cuma kita waktu itu kan
diterima sama orang gitu ya, kayak resepsionis apa gitu. Nanti hubungin saya aja Bu, gini. Ternyata dia ada jalan belakang. Halo. Bukan orang swearnya ternyata, bukan yang ngurusin. Ya, kita langsung terbang langsung ke Jakarta sih ya, ngurusin sendiri. Sempat ditipu atau enggak? Belum. Waktu itu zaman segitu minta 19 juta kan gede ya? 19 juta. Coba habis 3 juta mah tuh ya? 3 juta. 3. Karena kan dari pemerintah pertukaran pelajar kan dibantu kan memang kan. Nah, ini kan udah Nah, habis gorengan lancar nih ngomongnya. Diem aja tadi, saya nanya mau habis gorengan baru lancar. Ini baru gorengan loh yang keluar. Tapi kok keluar Bagi sate. Belum satenya, tadi sate Banyak langsung. lagi nih. Gimana Mas? Sate ayam ada Mas. durasi bisa diperpanjang? Bisa, Man. 2 kali 24 jam. Kepanjangan kasihan. Nah kan sejak 28 tahun lalu udah bersama gitu ya. Terus sekarang sampai ngurusin arisannya pun berdua juga kan, bisa plus sama ini apa nggak ada rasa kayak berdua terus ngurusin apa gitu, kayak bosan gitu apa gimana gitu. Waduh. Terhadap Pak Ketua, Pak Ban Pertanyaan sama suami kayak. Ini pertanyaan beliau biar dijawab beliau kan. Gimana Bu? Jadi ya alhamdulillah sih waktu karena emang udah lama sama Mas Yuda tuh sebelum nikah pun pacaran juga udah lama, ke 9 tahun. SMP kelas 3. Ya SMP kelas 3. Pak. Waduh, apa? Enggak, jadi Udah mau lulus saya pindah Surabaya kan. Itu SMP lagi. Pacaran sama siapa tuh? Banyak SMP itu. Orangnya banyak. Mas nanti aku kualat ini Mas. Saya kualat, saya masih takut aja deh. Gimana, Bu? Gara-gara Hermes. Bukan Hermes ya. Nah. Gimana Bu? Lanjut, Bu. Karena apa? Mas Yuda kan nggak kuliah di Surabaya dari Mojokerto itu, dia ngikutin sekolah di sana di SMA Santa Maria gitu. Karena papa kan anak saya perempuan sendiri dari 4 bersaudara, jadi nggak mau di sekolah. Sekolah kan di sana kan sekolah Katolik kan lebih ketat gitu karena papa kan stay-nya di Mojokerto. Dari situ ya udah gitu Mas Yuda terus sekarang waktu lulus SMA kayaknya kan suka gambar kan saya ya, dari suka gambar, nggak kepikiran sih untuk ke Paris ambil desain, enggak, cuma suka gambar ambil arsitek aja dah yang ada jurusannya menggambar-gambar sesuai MPTN. nggak masuk dulu kan apa ya, dulu ambil dari ITS kalau nggak salah. ITS kan ambil jurusan arsitek, nggak masuk, keterimanya di teknik. Papa bilang udah masukin aja, pindah. Ya kan, kita cari, aku ngobrol sama Mas Yuda, apa ya, sekolah apa ya kayak. Tadi udah berapa goreng semua apa nih? Mengenalkan Paris tadi. Terus gimana Bu? Terus itu langsung papa waktu itu nggak setuju orang tua karena terus sebenarnya kita urusin sendiri deh. Sendiri. Benar. 9 tahun di 5 tahun. 5 tahun di Paris. Nah selama 5 tahun Belum dijawab tuh pertanyaan Mas Wis tuh Bu. Yang mana? Selalu bersama sampai ngurusin Ya karena organisasi family ini. Karena saya juga udah ya bukannya meninggalkan orang tua kan, udah ngurusin ini terus udah lama pacaran, terus akhirnya nikah juga gitu kan. Ya di mana-mana ya saya berusaha bisa saling membantu ya, take and give juga, maksudnya ngurusin apa-apa. Biar lancar. Jadi bukannya boring malah jadi makin cinta malah. Biar lancar. Iya. Tapi Mbak Cinta tahu nggak? Tapi saya kasih tahu sekarang boleh. Boleh. Ada garasi aja. Ada apa? Satu Mbak Cinta belum ada di sini. Iya. Ngomong. Tadi. Iya. Jam berapa? Gosip apaan gitu? Ini agak-agak infotainment bentornya. Benar. Waktu di Paris kita tanya ada sempat lirik-lirik di kanan nggak? Ternyata ada katanya Mbak saya juga. Gimana tuh Bu? Gimana saya tidur terus di sana? Cinta segitiga dan cinloknya Pak Yuda. 4 tadi itu 3 konflik 4 lagi 3 dikurangin. Ada.
Sampai dia sekali. Ngomong ini. Tapi juga bercanda doang sama bapak. Iya, Bu. ngerti. Jadi? Ada sih. Alhamdulillah sih manusia. Jujur. Tungguin aja kalau sekarang pulang dari kuliah, kita berjalan. Memang sih waktu itu kan, maksudnya udah aku pulang aja, pulang ke Indonesia. Kan pikir, sayang banget ya, mending maju dengan ke sana kita jalan-jalan bareng gitu, dari Eropa gitu kan. Jadi misalnya nggak usah pulang, sampai sana aja. Poin tadi itu cuma harus dapet doang kan. Apa? Kadang-kadang mau dikasih Hermes. Bukan Hermes lo ya. Nah, katanya Pak Yuda sangat jatuh cinta sama Pak Aris, dia nggak suka negara-negara lain, bener nggak Bu? Ya. Nggak suka Iya sih. negara lain katanya. Buktinya bikin rumah ini kan udah klasiknya udah Eropa kan, style Eropa kan. Tapi nggak ada dana jadi macet semua. Ini milik siapa? Ini di Sintabaknya mau teh. Oh ya. Oh, Kopi. Banyak kopi nggak bisa tidur. Ada kok apa? lama-lama banget. Nah, tadi Mas Wis bicara membahas masalah, maaf ya ini dari Mas Wis pribadi ya, karena masuk produser, jadi kadang-kadang kita tukar pikiran. Mas begini. Saya memang saling support gitu Mas, di mana Royal, saya disuruh beliau, kalau beliau nggak tahu dia tanya saya. Masalah pas, beliau memang kan nggak khusus untuk produk itu, saya kan memandang Mas Wis ini profesional, jangan sampai salah, dan kalau dilihat di TV itu kan satu, bener nggak Mas? Iya lah. TV Lifestyle Fashion masa menampilkan KW-KW. Nah, ya, semua punya Pak Mas, berhak, tapi jangan sampai Mas Wis salah bidik. Pasti di sini itu punya hak 1000% orang, tapi kalau pas wawancara lifestyle itu dilihat dari bawah ke atas itu harus original. Iya. Setuju nggak? Setuju. Karena beliau jangan sampai jatuh gara-gara pas ditayangkan dia. Nanti beliau itu harus naik untuk mempelajari masalah fashionnya. Beliau orang bukan salah, karena itu ya tanggung jawab kita bersama. Ayo ya. Setelah pulang dari sini mungkin kau sudah pakai belt LV kali. Aku mau nambahin ya masalah Hermes ya. Wah nih dari pakarnya. Hermes itu memang dia dari dulu tahun berapa ya dia? Tahun 18 berapa kalau nggak salah dia. Itu tuh dia memang menetapkan warna kulit tasnya itu sampai sekarang nggak ada penambahan. Oh gitu sebenarnya. Dan kuncinya Hermes itu dia di dalam tas itu ada kode, dimana pembuatannya tahun berapa. Itu yang mau, yang kalau bapak benar-benar pengen tahu kalau Hermes itu asli. Oke. Tapi kok kita lihat sekilas saja bisa Iya, bisa nggak sih kita bedain ini. Kalau sekilas memang agak susah sih. Agak susah. Sekarang kan semakin canggih Oke, ya. bagus. Kita akan berorientasi pada logika, Mm-mm. kembali logika. Tapi kalau orang yang tahu warna Hermes sebenarnya ada apa aja pasti tahu. Nggak ngawur, Iya. nggak ngawur. Nah, apa Kalau kan kan cuma logika tuh masih gini. Itu bagi arisan gitu kan. Dia waktu di tempat arisan tuh keluar tas Hermes-nya yang warna terbaru apalagi gitu ya. Sementara pergi ke arisannya Nova misalnya. Oh. Kan logikanya kan nggak masuk gitu. Saya itu tidak menjurus dah logika. Soalnya Make sense sih, make sense. soalnya ada kejadian gitu juga di Pak Bani yang buat. Waduh. Ini aku bukan Dan viewersnya banyak. Nah, jadi Iya, iya. datangnya Kan kita bagi dua AdSense saya. Saya kan bilang tadi, saya nggak berantusias begitu, tapi ya udahlah rumah saya begini nggak apa-apa, nggak punya. Bukan berarti kita itu nggak punya investasi ya. Tapi saya nggak harus maksa bahwa saya punya Hermes. Penting buat saya. Tapi kalau Mas Wis sering ke rumah saya kan berdua ini ya, wis ngobrol, makan, terus tinjak-tinjak kemana-mana. Saya itu menengah ke bawah kan, miliaran kita menengah ke atas orang miliaran kan. Tapi kita harus menempatkan diri Mas. Kalau saya naik Avanza, Mas gak pernah kesini bawa Hermes banyak, percaya nggak? kan nggak? Kan Logika bisa sih. di logika. Iya. Logikanya sih enggak lah mestinya kan. Hermes itu kroko 800 juta atas. Maksudnya kalau Bukan nggak boleh loh, saya Iya. karena Mas Wis membahas masalah ini, kita berasumsi pada logika, nggak taunya beliau nyangkep logika dari Mas logika. Saya nggak yang atas harga 800 jutanya naik Mobilnya segitu.
Ya bisa Karena jadi. beliau tanya, aku bilang logika aja. Nggak ngejudge siapapun mas, tapi pembahasan karena beliau itu kadang-kadang shoot. Kalau Bu Haritanu, ini Sandra Cepit nggak masalah kan? Bener nggak? Kalau saya di Sinita pakai RW orang juga tanya-tanya. Wih Tayu, bener nggak nih kalau di Sinita pakai mendingan pakai LV aja man, murah. Lalu maraknya arisan RW gimana pandangan? Wah itu Royal Family. nggak kalau saya support asal kan mereka bagus mas untuk nabung. Kami di situ kan ada duitnya 200. Tapi bener nggak si tasnya? Ada yang nggak bener waktu saya kemarin dengar siapa itu beli akhirnya dicek palsu. Waduh. Ada, nanti saya kasih. Jadi orang bisnis kenal siapa namanya? Nona. Nggak, ada itu. Jadi saya dengar saya kan nggak ngurus ya gitu-gitu tapi ya itu hati-hati karena Hermes itu hampir 90% itu ada yang ambil sama. Hermes. Nah kemarin ya, ibu-ibu tuh ngomong ini ketipu kan saya nggak ngerti. Nah, tapi kalau untuk arisan Hermes kan itu hak mereka memang beli kan itu urusan mereka lah saya nggak ikut. Saya dukung kok. Jadi Mas Wisnu tadi kan bahas masalah branding. Beliau itu kan sharing sama kita kan. Jadi jangan sampai Mas Wisnu itu wah ini keren. Nanti tiba-tiba kalau disubjek ya. Iya. Setuju nggak Mas Wisnu? Gitu. Iya lah, maksudnya apalagi Sharing bukan jatuhin orang loh tapi apalagi kalau masuk kayak Sosialita TV gitu kan, Sosialita kok ininya kok KW gitu misalnya gitu kan. Iya. jatuh. Benar. Kita tidak menyebut siapapun, kita kan membahas sesuatu yang bagus. Semua punya hak kok. Tapi untuk profesional kita ini jangan asal-asalan. Kita tidak membahas orang, membahas profesionalitas kita. Jangan sampai Mas David, Mas Fis tidak belajar di situ. Kita tidak menolak. Loh, bener kok ini. Basuki Abdullah senyum-senyum mulu nih. Kan panjenengan ini profesionalnya di bukan di fashion, bukan di ini. Kita sharing apa salahnya? Nggak ada yang salah. Ya kita bertanya sama ahlinya. Ya. Oh, bukan. Maksudnya ahli dalam arti pernah dan belajar di. Kalau di Paris memang makanya kan di sana itu kan udah selesai hampir 20 kali saya ke sana. Terakhir tahun 2020 ke Paris. Kalau tiap tahun Sebelum pandemi. sebelum persis pandemi itu Maret 9 saya landing ulang tahunnya Mbak Nanda. Oh iya tuh pas baru pulang ya. Baru Sejak pulang. di Ingat nggak? Gandaria. Masuk nggak bisa masuk. Ini belum boleh masuk waktu itu. Duh, bisa masuk. Nggak boleh. Nggak masuk. Ini pun nggak boleh. Peliputnya nggak boleh. Oh masih hotelnya. Tapi kan aku datang sendiri. Masih datang. Oh iya Itu iya. dia. Oh lagi ada pramajaan program waktu itu. Enggak, ini Nikahnya nggak boleh disut. Oh, masih. Bukan gara-gara program kalian dikurangin. Enggak, bukan belum mas, itu belum terjadi. Corona tuh stoknya itu di 9 Maret. Saya yang kawis belum bisa liput itu bukan karena sempat programnya dikurangin, Bukan, itu kan pandemi mas, ini belum pandemi loh. Dia bolehnya kayak satu kamera aja ya. Iya. Boleh ada lampu. Oh boleh kamera gede kali. Masih nggak sanggup. Iya. Bolehnya kata Mas Yuda, satu Kecil. aja ya Mas, buat kamera satu kayak Mas David. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Ini Gede. mah doang belum kamera. Mas tuh waduh. Nah di situ, nah ini sharing kita itu tadi masalah. Turki Nah, udah itu terjadi. kalau Februari kita undur karena Alhamdulillah masih berangkat dong ya. Iya. Masalah. jadi Siapa tahu kan? Iya. Amin. Jadi ini arisan ke Turki maksudnya? Loh, gimana sih kemarin udah denger nggak fokus nih ke acara di Raffles nih. Pak Kan udah dia teriak-teriak yang mau ke Turki Oh iya. datang. Oh iya. Nggak fokus. pakai baca Prancis aja. Biar ngawur semua. Nah kita nih udah mau sejam nih Papan. 2 jam. Terakhir nih closing Mas. Harus dibatasin juga. Bagaimana tetap Tapi awet? Papan mesti ngomong lagi. Kita bisa di next selanjutnya. Episode berikutnya. Tetap romantis seperti kalian berdua kan saya masih single, double, mantan double. Gimana Papan? Oh, iya. Tetap romantis. Rahasia romantis kebersamaannya gitu. Karena momen Raffles kemarin tuh buat saya pribadi sangat Oh iya. penuh air mata tuh dan Dengan bahasa Prancisnya agak drama dia ya. serius Iya, gak serius. ada maksud yang terakhir sih ya, yang kado terakhir. Kalau beliau ini Mbak Nanda yang marah-marahin. Kenapa? Habis itu di kantor. Udah kamu muter aja mas.
Mas mau pulang kantornya. Ini bukannya beli itu kan sibuk mas. Nah, dia nggak ngeliat momen kado terakhir, Pak. Air mata. Apa itu? Wah, nggak nonton nih. Jadi saya jaga mas kayak gini. Saya kalau di Jakarta ini tidak ada keluarga. Mulai saya kesini ini nggak ada satupun keluarga. Oh, mungkin itu alasan juga akhirnya bikin Royal Family. Karena Bukan. Jakarta. Ini masalah romantisnya dulu. Oh. Jadi kita harus solid berdua karena waktu masuk Jakarta ini ya saudara jauh-jauh gitu. Jadi situ terbentuk mas. Jadi apapun harus kita kerjakan berdua. Tambah dari Prancis itu harus mandiri berdua. Berjalan-jalan ini hamil lahiran pun saya tungguin. Jadi nggak ada saudara. Berusaha terus mas sampai sekarang. Dan sekarang siapa di rumah ini ya kita aja. Masuk di sini tadi yang ruangan tadi mana ada orang. Kita harus sanggup berdua mas. Dan insya Allah nggak ngerepotin keluarga kita. Kita memang udah dibentuk mandiri mas. Dibentuk mandiri bang. Nah, untuk menaikkan ke dulu sebelum Royal ini saya punya arisan tapi namanya beda-beda mas. Ada Mosel, ada Narciso, ada tapi bukan Royal. Tapi itu pakai bahasa Paris ya? Narciso, Mademoiselle. Oh iya, Mademoiselle. Waktu tercatat di situ mas. Mademoiselle, elegan, terus belum ada Royal. Terus saya berpikir ini kan pecah-pecah capek. Sebulan lah 5 di sana. Akhirnya saya bubarin semua tuh. Tapi itu nggak saya ajak ya. Ini saya ajak teman-teman baru masuk. Nah, tonggaknya waktu itu sebelum mas Swiss. Terus makanya saya berani, wah ini bisa ditampilkan nih sekarang. Puncaknya itu di Mas Swiss pertama sama Mas David di Kempinski. Berarti video di Kempinski itu video bersejarah. Bersejarah memang benar. Makanya saya bilang Mas kok berani. Sama dengan kuliah saya itu kuliah kan ujian TA tugas akhir saya di Paris. Hanya saya tenang aja. Dosen-dosen saya pembimbing, Pak, kamu di mana? Di Paris. Bawain parfum, siap. Soalnya mas, ternyata konconya itu ternyata banyak pesanan dari dan gini, dosennya. Gini, ya kan waktu 93 itu keren mas, 93 ke 9. Oh iya, era 93 buat karena Paris, orang hebat. gitu itu grade-nya udah naik, beda. Dosen aja nggak pernah ke sana. Iya, banget. Gimana orang di sana kan bilang mungkin satu-satunya di kampus itu saya aja yang zaman waktu itu udah. Ya bukan kita sombong tapi perasaan berbeda. Dosen aja bingung. Telepon. Itu mau di mana? Apa namanya tuh? Namanya dosen pembimbing itu nih sama di Paris, Pak. Oh iya. Dianggap dia itu gimana ya teman. Iya, terus kamu pulang kapan? Nggak pernah ditanyain apa yang jelimet gitu. Waktu tugas akhir itu sampai saya udah belajar, saya cuma bawa buku satu, ya udah tidur aja, ya yakin gitu, saya bisa mampu ngatasin ini. Nah, kunci awet penuh dengan cinta, apa bahasa kepercayaan Parisnya? sama saya menghargai. Amor ya? Mau amor. Wah, gimana tuh? Gitu sih cuma saling percaya sama menghargai aja ya saya. Itu aja. Jadi kalau berpikir mas, kalau apa di luar ya, kan banyak. Waktu Saya tuh sering di rumah, tanya nih, berapa persen saya di rumah tuh? 90%. Saya tuh kerjaan saya di rumah. Dari awal di sini ini kerjaan saya di rumah. Nah, itu yang seru tuh. Saya di rumah, kerjaan saya di rumah dan Sami ini di rumah dari awal saya ada di sini. Jadi hubungan itu udah suami istri gitu ya, cinta, tapi juga udah kayak persahabatan juga gitu. Iya. Kayaknya enak gitu. Ya, biasa terbuka berdua gitu. Jadi kalau orang misalnya wah apaan sih? Ya saya jarang keluar. Jadi kan sering tadi ya bikin. Saya tuh otak saya itu kepingin ya mungkin keadaan gini ya. Kepingin berkarya. Nah ini nanti mas nanti ada dapur kering ya seperti itu. Memang dana belum ada ya maaf ya. Tapi saya berkaryanya di sini dan saya kerjanya memang di sini mas. Terus sekali keluar ke Gucci. Nah itu cuma kredit mas. Ya saya bukan uang cash. Kayak nih kesimpulan dari Mas Luis. Ustadz Felix Yao Kesimpulan yang mana nih? tentang momen kita hari ini. Oke. Gimana, Pak Luis? Silakan Mas Yuda dulu.
Ya, Mas Wis. Apa sih? Karena Bapak saling lempar. produser ini kita angkat dulu. Iya. Nah, kita Baru jatuhin gitu. angkat dulu ya. Baru kita ketawa. Jadi pembicaraan kita hampir 1 jam ini yang bisa kita petik adalah Mangga. apa namanya, Mangga. petik mangga. Enggak, yang penting adalah inspirasinya. Jadi hubungan itu bisa bertahan lama, bisa singkat. Tergantung, kan banyak juga orang yang udah mulai hubungan dari SMP segala macam. Tapi yang tadi Mbak Sinta bilang itu saling percaya. Menghargai satu sama lain itu kuncinya menurut saya, dan itu bisa kalau Anda nanti sudah punya Apa? pendamping, itu kuncinya juga. 3 pendamping kalau dia. Soalnya Mas, ingat kata-katanya. Wih, siapa? Doa seorang istri itu benar-benar dijabah 1. Amin. 2 lebih, Mas. Nah, kalau 3 Mas itu kalau 1 berarti 1 lagi dijabah, benar nggak, Mas? Nah, ini jangan Nggak usah lebih dari 1. Nah, bayangin nggak kalau lebih dari 1 ya? Itu bukan Mas Handoko. Kan aku bilang 1 aja dijabah, doanya di rumah harus 3, Mas. Lebih kuat itu, Mas. Dan juga kuncinya adalah ini apa tuh, cara Pak Ban waktu di kampus dan lobby-lobbynya itu perlu jadi pelajaran buat kita Nah, juga tuh. kalau untuk di gini, Mas, di Royal ini banyak suka dukanya, tapi saya udah kebal. Diomongin apapun saya ketawa aja. Apaan sih? Ini masalah Royal ya. Tadi ada membahas masalah Royal. Karena menampilkan dengan karakter beda itu sebenarnya gampang susah. Tapi go ahead. Prinsip saya go ahead. Masalah saya udah bilang sama orang, kalau bermasalah di luar itu saya tuh merem aja. Yang paling krusial itu kalau bermasalah sama hancur di luar. Iya. Kalau sudah masalah begini Mas hancur di luar. Karena apa? Jadi masalah di luar. Kalau dulu nggak ada masalah, Mas ketawa aja gitu. Ini apaan sih? Nah, itu sering Mas. Untuk pertamanya boleh. Oh, siap. 2 menit ya. 5 menit lagi ya. Jadi apa namanya, salah satu yang juga selain tadi hubungan ya, keluargaan rumah tangga. Nah, untuk konteks yang Royal Family itu Mas Yuda ini ketegasannya. Jadi ketegasan sebagai pimpinan gitu ya, bersama dengan Mbak Sinta sama Bu Danda, itu yang bikin grup ini semakin lama makin besar. Kan pernah grup ini dapat Social Club Award gitu. Oh, iya, Social Club Award. Kita dapat. Dan best rating juga deh. Oh iya, best rating itu. Episode mana tuh, Mas? Ya, yang itulah. Ada, jadi di Populen. Populen. Oh, ini best dia. rating itu. Iya. Iya. Masih sampai best rating. Wih, dari 50 berapa itu? Ya. Oh, pantesan kain sari Jakarta Royal Family setia tuh. Sangat support gitu ya. Nah, terus Untuk Melia keren. ya. Jadi nggak banyak loh di Jakarta ini, bandarnya salah satunya ada cowok, ada bapak-bapak gitu kan. Justru dengan bapak itu yang bikin grup ini tetap eksis. Karena biasanya kalau grup arisan itu ketuanya cuma 1, kayak biasa-biasa buban gitu ya. Biasanya buban. Iya, bukan di sini. Biasanya wanita itu kecenderungannya adalah pingin jadi diva, bersaing dengan pingin diva Bersaing, benar, di setuju. komunitasnya dia. Kalau laki-laki enggak, Mas. Nah, sementara biasanya buban itu biasanya pingin dialah yang startnya, divanya. Anggota-anggota lain yang tiba-tiba pingin juga diva, akhirnya gesekan. Nah, Mas Yuda sebagai ketua yang salah satunya cowok gitu kan ya, jadi dia bisa menengahi hal-hal demikian itu, makanya tetap eksis. Bener, setuju Mas. Tapi Jadi ntar dulu nih, Bu Sinta nggak pernah cemburu tuh kalau Pak Bandik dari Nah, ya itu. kakak-kakak manja. Iya. Karena saya pengen jadi Pak Ban tuh kalau lagi Gimana ya? Ditempel Oh, sama oh. ya. Jadi emang dari awal setelah nikah kan memang Saya saya percaya sama saling suami percaya. saya. dan saya Jadi, sebelum acara Royal ini teman-teman saya model banyak. Tuh. Dan saya nggak ngurusin. Dan orang bilang, kok bisa ya? Kenapa kok percaya? Maksudnya nggak bakalan lirik juga lah, tidak cintanya. Jangan-jangan Pak Yuda itu Rolexnya ada bom ya. Jadi kalau macam-macam di bomnya yang mungkin nggak. Ada remote dari rumah gitu ya. Insya Allah sih kalau kita bisa percaya ya sama suami, insya Allah akan kasih tahu kok. Tuh, denger tuh. Amin. Dia nggak perlu tahu. Nah, Betul. nah saya meneruskan Mas Wis ya di bawah gini. Oh, masih boleh Boleh. Apa ya? Nanti dipotong-potong dia. Jadi gini.
Untuk Royal kenapa sih saya waktu itu kan banyak arisan nih Mas. Saya buka buat Royal. Akhirnya saya mengundang beliau-beliau ini karena akses dari Bu Nanda kan. Ingat nggak ya? Tujuan saya dulu waktu itu sebelum di Kepinski, saya tuh di Mulia tuh sering pakai. Akhirnya saya ngangkat diri mengenalkan ke panjenengan ini. Panjenengan itu kalian lah, kalau bahasa Indonesianya media. Jadi saya tuh keinginan pribadi, bener nih Mbak Nanda saksinya ya. Yuk aku bikin supaya ibu-ibu tuh dandan. Saya nggak peduli. Perjuangan saya dandan, saya nggak peduli. Mau orang suka nggak suka, saya kepingin ibu-ibu tuh dandan. Gimana? Ya saya tuh niat ibadah waktu itu, dandan. Terserah orang mau ikut. Tapi Mas, saya tuh kadang-kadang heran ya. Kok saya bikin acara yang rumit, tambah banyak orang, Makin ribet dress code-nya, makin banyak orang. Oh. Kenapa? Saya punya suatu bukan logika ya, bahwa insting saya itu akan masuk. Ini yang untuk tanggal 22 September, ini 80 orang, 16 nggak saya masukin. Member full dengan baju yang ini. Kebaya glamour itu. Itu kalau kondangan, kalau acara manten itu orang nggak mungkin pakai glamour begini. Arisan loh ini. Itu dia. Dan saya jamin nanti glamour. Serius, dan saya udah tahu orang-orangnya dan udah baju-baju dikajikan saya. Dan kan PA kan itu Mas, bener nggak Mas? PA apa PR? PA itu gila kan, bener nggak? Soalnya apa yang ditampilkan di Jakarta ini nggak susah loh Mas. Iya. Dengan baju yang glamournya itu. Harusnya Royal Family sesekali bikin event kayak festival Royal Family Fashion, atau Royal Family Fashion Week. Itu belum sampai Mas, karena bekerja sama dengan MNC Fashion. Oh itu nanti urusannya Swiss, tapi kalau pribadi saya tidak sanggup. Atau di sini aja kok kan nih, Bu, bikin runway. Bisa kalau di sini nanti Iya. bisa. Kalau di luar Mas, saya itu malu karena apa, nyari duit sumbangan itu males. Terus terang, enggak, aku nggak mau. Karena Royal Family begini nih Fashion ya, Week. contohnya Mas, orang-orang wah apaan sih? Kemarin undang gitu aja tekor berapa juta? Yang di itu gesek. Tapi saya diem. Tapi Ntar lu nih disuap dulu deh. Minum. Selek ini. Ya Allah, orang lagi dulu batuk lagi ya, bapak. gitu Mas. Jadi Royal Family itu memang bener Mas Swiss, bahwa saya itu bikin apa, dress code itu atau apa gitu. Mbak Nanda, aku gini ya, ngikutin, nggak ada yang menjegal. Yang di sini ini mau nggak mau ya ini aku. Bodoh amat. Di sini tidak harus wajib hadir 100% Mas. Siapa yang mau aja. Tapi partainya pada banyak hadir. Iya kan? Tapi partainya Faktanya pada banyak hadir. ini tanggal 22 ini kebetulan ada birthday juga Jeng Lady. Jadi dari 80 packs naik ke 96 saya bilangin nggak mau. Karena telat, saya nggak mau. Oh gitu, ada rules Rule-nya dong, saya karena kan kita sudah saling menghargai lah Mas, karena bahwa kita udah sebulan begini, listen, nanti kalau wah aku ikut nggak bisa, saya saklek aja, bodo amat. Bukan karena toh kapasitas juga nggak bisa PPKM masih ya levelnya, itu kita kan harus menghargai juga kan. Nah ini nanti krunya 25. Semua banyak banget. Bingung. Banyak foto private ya nanti ya. Nanti ini saya bikin itu kebetulan Mas. Loh, ini pasangan nggak? Enggak. Pasangannya jajak juga suami-suaminya. 80 itu Ada datanya. Loh. Ini nah ini contohnya data itu kan di saya Mas. Soalnya gua dengar juga kemarin gak ada yang syuting. Oh kita bisa foto private nih. Private, iya. Sekalian. bajunya. Ini data ini Mas. Data ini di aku, orang nggak tahu. 80 packs. 80. Ini di aku. Memegang kan aku. Orang nggak tahu. Bahwa nanti saya kasih 80 dan Ini juga sesuai prokes juga ya Pak Bonanda? ya pasti ada swabnya. Mas bisa kecuali nanti saya swab sendiri. kemarin lucu Cuma Mas. kan pakai total hidung tuh. Nggak, masih lucu. Mas, gue tinggal aja tahu karena nggak mau prokes. Mas, Aku bilang, mas aku nggak ikut ini, aku minta ini aja tangannya aja. Saya tinggal. Dia pergi tempat tuh aku. Saya kira, ini nakal nih. Mas,
mau nggak mau ini. Tunggu dulu, closing dulu. Terima kasih banget nih Pak Yuda sama Bu Sinta buat waktunya di Sama-sama. video kita ini. Semoga video ini bisa menginspirasi buat banyak orang. Besok-besok undang saya Nah, lagi ya. saya untuk penutupnya Mungkin bisa reguler juga. pakai bahasa French, Prancis, French, Paris French, Oke, vokalis Frank. Kali fungsi. Francais. Kesimpulan Bu, Simpulan apa ya? in English, in France, abis itu Indonesia ya. Iya. Baik. Oke. Pour commencer la vie, l'éternité, peut-être tous les deux personnes parce que priorité pour femme and mon mari. C'est inspecte la vie toujours pour la vie. Artinya Bu, Artinya translate di bawah aja lagi. kan diomongin juga. Artinya Bu, baik. Untuk untuk mempertahankan suatu keharmonisan di suatu keluarga, suami istri harus saling percaya, saling menghargai antara istri dan suami. Mungkin itu akan yang bisa menuju untuk hubungan yang abadi. Wih, 7 per lagi. thank you so much guys. Thank you juga Pak Yuda, Bu Sinta, Bu Swiss, Terima kasih. Terima Mas kasih Davi. Royal Family TV Just for Land. Nah, kemarin. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyibukkan diri berontak ke rumah saya, berontak Mas. Kita kan Apa ini namanya? silaturahmi, Kayak mah belajar. kurang keras, kurang kasar. Dia kan mengatakan Herman lemah. Ganti yang sekarang ya man. Jadi Nekat. nekat aja Mas bahasanya. Mohon maaf dengan kenekatan beliau yang juga menculik Mas Wis Dari tadinya ini. Kantor sebelah diculik. Nggak tahu tadi tiba-tiba datang, ya luar biasa dengan dengan mengalir aja kita ini. Ya terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan dan ya datang ke rumah saya ini. Pokoknya beribu-ribu terima kasih dengan jamuan yang kopi aja udah senang kita. Merci beaucoup. Bener nggak, Bu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye. Sarangnya. Au revoir.